Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Cahyani Irwan, NIM D1B1200010 dari kelas A, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo, Kendari, tahun 2022, mata kuliah Analisis Jaringan Tanaman, Tanah, dan Pupuk. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari 5 soal tes sumatif 2. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan faktor yang menentukan pendekatan untuk menentukan sampling yang tepat. Faktor yang menentukan pendekatan untuk menentukan sampling tempat ditentukan oleh tujuan penelitian atau studi. Misalnya, jika tujuan studi adalah untuk mengestimasi rata-rata populasi atau rata-rata biomasa cacing tanah per meter kuadrat dalam suatu area studi atau jumlah spesies mycorrhiza dalam 1 cm kubik, sangat relevan ditetapkan sampling acak sederhana, karena rata-rata sampel diestimasi tidak bias atau kemungkinan errornya itu sangat sedikit terhadap rata-rata populasi, dan standar errornya dapat diestimasi tanpa membuat asumsi tentang variasi dalam populasi. Maksudnya, jika tujuan studi itu adalah untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam area studi, maka sampling acak sederhana itu dikatakan tidak sesuai. Kemudian di pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan pendekatan sampling paling sesuai untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam area studi. Pendekatan sampling paling sesuai untuk mengidentifikasi semua jenis dari suatu kelompok biota tanah dalam area studi itu dibutuhkan data pendekatan penarikan sampel untuk mengurangi biaya agar data yang diperoleh valid dan tingkat ketelitian lebih besar, atau biasa dikenal dengan nama sampel representatif, di mana untuk memperoleh sampel yang representatif maka dibutuhkan suatu analisis. Kemudian di pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan metode untuk estimasi kelimpahan total bakteri dan fungi tanah. Seperti yang kita ketahui bahwa bakteri dan fungi secara aktif berpartisipasi dalam dekomposisi bahan, membebaskan hara, dan memacu pertumbuhan tanaman. Jumlah mikroorganisme sangat bervariasi di dalam dan di antara jenis dan kondisi tanah yang berbeda, dengan bakteri yang paling banyak jumlahnya. Sehingga ada beberapa metode yang digunakan untuk mengestimasi kelimpahan total bakteri dan fungi tanah, yaitu meliputi media salin yang dibuat menggunakan campuran garam dan sumber karbon yang ditentukan secara kimia, serta media kompleks yang kaya akan nutrisi. Kemudian, baik, langsung saja ke pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan prinsip dari metode ekstrak Berles-Tullgren dan Baerman-Funnell. Metode Berles yaitu sistem ekstraksi tipe corong untuk pemisahan arthropoda kecil dari tanah yang dikembangkan oleh Antonio Berles pada akhir abad ke-19. Dalam sistem itu, air panas bersirkulasi di antara dinding kuningan ganda corong atau corong yang perlahan-lahan mengeringkan sampel. Kemudian pada tahun 1918, Tullgren memodifikasi metode Berles dengan mengganti jaket air dengan bola lampu listrik. Adapun prinsip dasar aparatus Berles-Tullgren, yaitu organisme tanah merespon pengurangan kelembaban yang disebabkan oleh peningkatan suhu di serasa atau tanah dengan bermigrasi ke bawah sampel dan akhirnya jatuh melalui kain kasa ke dalam wadah penerima yang menempel di dasar corong dan berisi bahan pengawet. Kemudian ada metode ekstrak Baerman-Funnell. Metode corong Baerman pertama kali dijelaskan pada tahun 1917 oleh dokter Belanda
GKTF Baerman yang menemukan alat tersebut di Jawa saat mempelajari nematoda yang tinggal di tanah, termasuk cacing tambang parasit. Corong Baerman berfungsi berdasarkan prinsip mobilitas, di mana substrat ditempatkan dalam corong yang dilapisi dengan kain atau kertas filter dan ditutup rapat di bagian bawah. Kemudian pertanyaan yang kelima, yaitu jelaskan metode estimasi kelimpahan protozoa. Seperti yang kita ketahui bahwa protozoa didefinisikan sebagai protista heterotrofik atau tidak berfilamen. Adapun metode untuk mengukur kelimpahan protozoa telah diklasifikasikan secara langsung atau tanpa kultur dan tidak langsung atau kultur. Pencacahan sel aktif tanpa kultur adalah satu-satunya pendekatan untuk memberikan yang andal perkiraan kelimpahan in situ dari protozoa aktif, yaitu non-kista. Keunggulan dari metode ini yaitu pertama, langkah-langkah persiapan yang minimal. Kedua, tidak bergantung banyak asumsi yang belum teruji. Dan yang ketiga, yaitu tidak memakan waktu yang banyak. Namun, resolusi taksonomi yang rendah dan masalahnya sampel harus diperiksa dalam 1 atau 2 hari setelah pengumpulan. Baik, itu saja video dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.